Ini tata cara penagihan kepabeanan dan cukai. Ya, kenapa sih ditagih? Itu Pak ya. Jadi konsepnya sebenarnya perpajakan dalam hal ini bea dan cukai sebenarnya kami hanya bisa memungut. Dengan undang-undang kepabeanan dan cukai itu sebenarnya bea dan cukai hanya bisa memungut berdasarkan self assessment, self declaration yang Bapak Ibu importir lakukan pada saat pengajuan. Tapi ada kalanya apabila ditentukan notul ataupun kekurangan bayar ataupun penerbitan penetapan kembali, ternyata Bapak Ibu tidak menerima hitungan dari bea dan cukai, mungkin Bapak Ibu tidak membayar, tidak mau ataupun tidak mampu membayar, itulah kenapa lalu dilakukan penagihan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya. Dasar hukumnya konsep penagihan bea dan cukai itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 97, bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, junto dengan Undang-Undang Kepabeanan terkait penagihan pajak dengan surat paksa. Ya, jadi dasar hukumnya ini kita lebih kepada ketentuan penagihan perpajakan yang dianut di dalam rezim hukum perpajakan. Bea dan cukai, di dalam hal ini bea masuk dan cukai, dalam aturan tersebut juga merupakan pajak, sehingga undang-undang yang kita pakai dalam menagih adalah undang-undang perpajakan. Lanjut konsep penagihan. Pengertian penagihan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh fiskus agar penanggung bea masuk dan atau cukai, pelunasi utang bea masuk dan atau cukai, termasuk biaya penagihannya, dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyerahan, dan menjual barang yang telah disita. Pelaksanaan tagihan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, penagihan administrasi. Tahap kedua, penagihan aktif. Kalau membaca dari pengertian penagihan ini terlalu besar wewenang daripada bea cukai, ya tadi melakukan penyitaan, melakukan penegahan, pencegahan tidak boleh keluar negeri, melakukan penyanderaan, dan bahkan menjual barang yang telah disita. Ini dasar hukum penagihan secara administratif pasal 38 Undang-Undang 10 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 17 tahun 2006, PMK 51 tentang cara penetapan bea masuk, PMK 214 tentang bea keluar. Di undang-undangnya, ya Undang-Undang 1997 junto Undang-Undang 19 tahun 2000, PMK 111 tata cara penagihan, ini sebagaimana diubah dengan PMK 169 tahun 2018 tentang tata cara penagihan. Di Undang-Undang Kepabeanan, kewenangan penagihan kita diatur di dalam pasal 41 Undang-Undang Pabean. Selanjutnya, ya, tadi penagihan ada 2, penagihan administratif dan penagihan aktif. Penagihan administratif ini adalah tindakan yang diambil oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau pejabat yang berwenang untuk menerbitkan surat penetapan atau keputusan dalam rangka memulihkan hutang pajak atau kekurangan tagihan pajak denda administrasi bunga yang timbul berdasarkan ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku. Bentuk-bentuk surat penagihan seperti yang saya tanya tadi ya. Sebentar. Untuk impor ada SPTNP, SPKTNP, SPP, dan lanjutnya untuk ekspor SPPBK, SPKBK. Ya, Bapak Ibu udah belajar tentang penetapan ini belum Pak?
istilahnya surat penetapan tarif nilai pabean, surat penetapan kembali tarif nilai pabean, SPP itu surat penetapan pabean. Sudah mengerti belum Bu, Pak Bu, di undang-undang? Belum Pak, mohon sedikit Pak. Belum ya? Ya. Tapi nanti nggak apa-apa, kita lanjut aja dulu. Nanti kita akan jelaskan perlahan-lahan sembari materi ya. Jadi di dalam menagih, tadi saya katakan di awal, penagihan itu harus berdasarkan undang-undang dan harus berdasarkan penetapan, ataupun kalau bahasa umum disebut dengan surat keputusan, tetapi secara legalnya disebut dengan surat penetapan. Yang pertama tadi SPTNP untuk impor, ya, surat penetapan tarif nilai pabean. Sekiranya Bapak mengimpor suatu barang, mencantumkan nilainya, artinya self assessment Bapak dalam dokumen tersebut menyebut contoh misalkan pungutan pajak dalam rangka impor ataupun biaya masuknya misalkan totalnya 1 juta, ya. Untuk pertama itu pasti kalau dapat jalur hijau, Bapak nggak diperiksa, maka rilis dengan SPPB. Pejabat Bea dan Cukai yang namanya penilai, yaitu PFPD, itu dalam tempo 30 hari harus bisa menetapkan jumlah Bapak yang sebutkan tadi, jumlah pungutan tadi itu sesuai tidak dengan penilaian Bea dan Cukai. Dua aspek, yaitu bisa sesuai, bisa lebih, bisa kurang. Kalau lebih konsepnya restitusi, pengembalian. Kalau kurang, maka dilakukan penagihan ataupun SPTNP, surat penetapan tarif. Ditetapkan dulu tarif nilai pabeannya, mengakibatkan kekurangan, maka ditagih terhadap kekurangan yang tersebut. Itu konsepnya Pak. Ya, SPKTNP itu oleh Dirjen dalam tempo 2 tahun dapat menentukan tarif nilai pabean. Jadi kalau Bapak impor sekarang, lalu barang itu udah jalur hijau, udah selesai semua, jangan dikira selesai Pak. Masih ada 2 tahun untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai bisa menetapkan kembali untuk pungutan Bapak tersebut kurang atau lebih. Biasanya kurang, kalau lebih kadang jarang diberitahu Pak, karena akan restitusi, mengakibatkan pengembalian. Biasanya yang kurang-kurang yang ditagih. Jadi hanya permasalahan hukum, Bapak merasa aman saja, impor sekarang barang sudah dipakai, barang bahkan sudah dijual, tiba-tiba 2 tahun kemudian ditagih kembali oleh Bea dan Cukai. Kaget Pak ya. Itu yang menjadi banyak sengketa-sengketa di kita Bea dan Cukai. Ya, tadi penagihan administratif, sekarang penagihan aktif. Penagihan aktif sesuai dengan namanya aktif, maka Bea Cukai aktif Pak menagihnya Pak. Ya, dapat dikatakan sebagai definisi sebagai begini, penagihan aktif adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh Fiskus agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan. Menegur ini dilakukan setelah jatuh tempo, Pak. Untuk pabean, setelah kita tagih, terbit tagihan itu, maka dikasih waktu Bapak 60 hari untuk melakukan pelunasannya. Untuk cukai 30 hari. Selama 60 hari Bapak tidak melakukan pelunasan, maka paling cepat 7 hari kemudian Bapak dilakukan peneguran oleh Bea dan Cukai. Ya, peneguran itu sifatnya memperingatkan. Nah, di situ menegur dan memperingatkan. Artinya tidak ujuk-ujuk pas terbit tagihan langsung ditegur, tidak. Ada waktu Pak, 67 hari Pak, 60 tambah 7 paling cepat. Ya, sehingga surat penetapan itu 60 hari dia Pak berlakunya Pak. Untuk Bapak lakukan pelaksanaan pelunasan. Selanjutnya, penagihan aktif juga melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Apa arti seketika dan sekaligus? Penagihan seketika dan sekaligus adalah seketika tanpa menunggu alur waktu
jatuh tempo tadi 60 hari, tambah 7 hari, tambah 21 hari, sampai totalnya 90 hari sampai dengan surat paksa, itu kita nggak melihat begitu, Pak. Bapak lewat 67 hari, 60 hari ini dengan kondisi-kondisi tertentu, yang mungkin Bapak pilot, atau mungkin Bapak bangkrut, atau ada perselisihan kepengurusan di perusahaan, itu bea cukai berwenang melakukan penagihan seketika dan sekaligus untuk intercept di dalam waktu tersebut, untuk menagih pada saat itu juga, dan sekaligus total untuk semua jumlah yang harus ditagih. Ya. Penagihan aktif juga merupakan memberitahukan surat paksa. Surat paksa, Pak. Yang namanya paksa itu memang agak berat ya. Tetapi undang-undang memberi kewenangan kepada pejabat bea dan cukai dalam hal ini Fiskus untuk menerbitkan surat paksa. Sebenarnya kalau yang namanya paksa-paksa itu pasti putusan hakim ataupun putusan pengadilan. Tetapi untuk administrasi perpajakan, karena dianggap pejabat Fiskus lah yang menentukan pungutan-pungutan, berapa besar pungutannya, sehingga tidak perlu memerlukan putusan hakim di pengadilan ataupun ketua pengadilan, cukup dengan diberi wewenang kepada pejabat untuk dapat menerbitkan surat paksa yang sama dengan putusan hakim. Jadi surat paksa itu sama dengan putusan hakim, Pak, secara sifat, bersifat eksekutorial, dapat dilakukan eksekusi. Karena dalam surat paksa tersebut tercantum irah-irah yang mengatakan demi keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa. Itu yang membuat dia setaraf dengan putusan pengadilan setara hakim, sehingga bersifat eksekutorial, dapat dilaksanakan seketika. Mengusulkan pencegahan. Ya, pencegahan ini pengurus perusahaan tidak boleh keluar negeri. Lalu melaksanakan penyitaan. Penyitaan hanya dilakukan untuk menjamin pelunasan utang, sama dengan jaminan yang tadi saya katakan di atas. Ya. Penyitaan hanya untuk menjamin pembayaran. Namun apabila telah disita tetap tidak dilakukan pembayaran, maka kita dapat melakukan penjualan secara langsung melalui dan umum melalui lelang. Melaksanakan penyanderaan, gazing. Ini biasanya wajib bayar itu hanya ada dua masalahnya. Tidak punya uang sehingga tidak mau bayar, atau memang tidak mau bayar. Jadi penyanderaan ini adalah penagihan aktif dengan melakukan menyandera supaya orangnya mau membayar. Menjual barang yang telah disita ini tidak lanjut tadi dengan dari penyitaan. Ini Undang-Undang 19 tahun 2000 dasar hukumnya, yaitu tentang perubahan Undang-Undang 19 tahun 97 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Ya, penagihan pajak dengan surat paksa. Dia tidak sebut penagihan bea masuk atau cukai, Pak. Tetapi dalam pasal 1 dia sebut yang dimaksud dengan pajak adalah bea masuk dan cukai. Untuk surat penagihan adalah surat teguran, surat paksa, dan surat cita. Nah, di bawah ini ciri khas adalah surat paksa itu berirah-irah demi keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya, di situ dia kekuatannya sama dengan putusan hakim. Ya, Pak, ada bertanya? Boleh, Pak, mohon maaf, Pak, izin. Ya, Pak. Kalau Fiskus itu apa, Pak? Halo, ya, Pak. Halo, Pak. Kalau Fiskus itu ya. apa, Pak? Maaf. Fiskus itu pejabat, ini Pak, pejabat negara memungut pajak, Pak. Oh. Pajak objeknya, orangnya Fiskus, Pak, namanya. Oh, itu dari bea cukai atau dari pajak, Pak? Ya. Jadi kalau untuk bea masuk dan cukai, Fiskusnya pasti bea cukai, Pak. Karena yang dimaksud dengan kepabeanan dalam Undang-Undang Kepabeanan adalah segala sesuatu pengawasan dan pelayanan impor dan juga pemungutan bea masuk. Ya, kita memungut. Memang undang-undangnya adalah Undang-Undang Perpajakan nomor 19, bukan Undang-Undang Kepabeanan. Di undang-undang yang menghubungkan antara Undang-Undang Perpajakan tersebut di pasal 1 nyebut yang dimaksud dengan pajak juga bea masuk dan cukai. Sehingga untuk memakai undang-undang itu kita boleh untuk bea masuk dan cukai. Bea keluar tidak. Makanya untuk bea keluar ekspor tidak ditagih oleh bea dan cukai, tetapi ditagih oleh kantor
KPKNL. Oh, KPKNL. Karena baik dia Pak. tidak termasuk pajak, Pak, kalau ekspor itu. Itu yang Baik, Pak. diatur dalam Undang-Undang Pajak. Lalu di dalam Undang-Undang Kita Kepabeanan ada di pasal 41, Pak, yang Baik. menyebut bahwa penagihan utang itu dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam penjelasan pasal menyebut dengan berlakunya Undang-Undang 1997 dan 19 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang menyebutkan pajak sama dengan biaya masuk, maka hukum formilnya dilakukan berdasarkan hukum penagihan pajak dengan surat paksa tadi. Tetapi orangnya, jurusitanya adalah bea dan cukai. Jelas, Pak? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain bertanya, Pak? Atau Ibu yang mau bertanya? Pak, izin Pak, saya Effendi izin bertanya Pak. Ya, Pak Pendi, silakan Pak. Ya, Pak, dalam hal penagihan ini Pak, kan 2 tahun kesempatan bea cukai untuk pihak bea cukai untuk SPTKNP Pak. SPKTNP Pak, penetapan Ya kembali. kan Pak. dalam hal 2 tahun ini kan cukup lama Pak. Bagaimana seandainya perusahaan yang mau ditagihkan kembali sudah tidak eksis lagi Pak? Terima kasih Pak. Baik Pak, memang tadi saya katakan memang kewenangan kami itu diberikan oleh undang-undang 2 tahun Pak, sejak impor ya. Dan yang mengeluarkan itu Dirjen. Dan untuk itu pun media Bapak melakukan perlawanan hukum, itu medianya bukan keberatan Pak, tetapi namanya banding. Langsung ke peradilan pajak. Dalam kaitannya kalau kami menagih, perusahaannya udah bubar gitu Pak ya? Halo Pak Effendi? Ya benar Pak, perusahaannya sudah tidak eksis Pak. Wah ya, perusahaan tidak eksis itu biasanya karena pilot ataupun bankrupt ataupun memang dibubarkan Pak, gitu Pak ya? Iya. Ya. Kalau untuk itu pada saat perusahaan nanti kita lihat Pak sebabnya kenapa perusahaan tersebut sudah tidak aktif lagi. Tetapi secara hukum pasti ada dong tanggung jawab perusahaan. Karena tanggung jawab perusahaan itu kita lihat badan usahanya apa Pak? PT, CV, koperasi, kan itu Pak. Firma, supaya kita tahu kepada siapa kita kejar nih Pak. Sekalipun sudah tutup, sudah bubar, tetapi secara hukum pajak namanya utang negara itu tidak bisa dihapuskan berdasarkan rupa, dia harus tetap kita tagih. Pertanggungjawabannya kepada direktur, pasti direksi Pak. Tadi Pak kita lihat dulu badan usahanya apa. Pemegang saham bisa kita kejar Pak. Sekalipun sudah bubar, sudah. Karena pertanggungjawaban pajak itu adalah pertanggungjawaban siapa yang pada saat memimpin ataupun diberi tanggung jawab tidak dapat melunasi utang pajaknya. 5 tahun yang lalu misalkan perusahaannya bubar, kita kejar Pak. Siapa direkturnya, siapa pemegang sahamnya, kita tagih Pak. Sekalipun sudah bubar, bisa Pak. Nah, tanggung jawab perusahaan tersebut bisa beralih kepada pribadi, bisa Pak. Untuk direktur, direksi bisa. Kalau untuk pemegang saham dan perusahaan terbatas, maka sebesar saham yang dia masukkan, Pak. Gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Penjelasannya cukup jelas, Pak. Terima kasih. Jelas, Pak Fendi ya? Sangat jelas, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi bisa, Pak ya? Jangan buru-buru langsung bubar, Pak. Nanti saya kejar, Pak. Iya, Pak. Siap. Oke, ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Terkait penagihan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Tata cara penagihan administratif atas pungutan pabean, pasal 37 Undang-Undang Pabean, PMK 214, dan 25. Jadi, apa sih bedanya tata cara penagihan administratif ini dengan penagihan aktif? Gitu ya. Di mana sih batas waktunya? Jadi begini Bapak Ibu, yang namanya penagihan aktif itu dengan terbitnya surat penetapan tagihan bea dan cukai yang tadi saya sebut SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA, ya sanksi administrasi. Penetapan tersebut itu masih berlaku 60 hari, Pak. Untuk Bapak Ibu melakukan pelunasan.
Untuk cukai STCK namanya itu 30 hari. Jadi dalam rentang 60 hari itu kami beri kesempatan Bapak Ibu untuk melakukan pembayaran, sukarela membayarnya 60 hari. Ya. Lalu kalau 60 hari nggak dilakukan pembayaran, Bea Cukai ngapain? Kita tunggu sampai 7 hari kemudian, Pak. Paling cepat setelah 7 hari baru kita boleh negur, Pak, dengan surat teguran. Nah, disitulah baru selesainya penagihan administratif tadi. Ya, dilanjutkan dengan penagihan aktif dengan surat teguran. Jadi di situ Pak batas waktunya perbedaannya penagihan administratif tadi dengan penagihan aktif. Sampai surat paksa ataupun setelah ditegur karena kita lihat ada indikasi perusahaan mau bubar, mau tutup ataupun tidak bisa bayar daripada pilot, maka kita bisa intercept dengan namanya penagihan seketika dan sekaligus untuk mengamankan keuangan negara. Di situ sudah masuk tahapan penagihan aktif. Jadi penagihan administratif tadi itu berdasarkan surat penetapan yang pertama sampai dengan surat teguran. Ini penagihan bea masuk pasal 37A. Kekurangan pembayaran bea masuk dan denda administrasi yang terutang wajib dibayar paling lambat 60 hari sejak tanggal penetapan. Pasal 38, hutang atau tagihan kepada negara berdasarkan Undang-Undang Pabean yang tidak atau kurang dibayar dikenai bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari pembayaran dan pembagian bulan. Dan bagian bulan dihitung 1 bulan. Ini tadi pertanyaan Bapak siapa tadi Pak? Yang 2% Pak? Pak siapa Pak tadi nanya Pak ya? Halo Pak. Tadi ada yang bertanya pajaknya, bunganya berapa gitu. Pak Ricardo ya? Halo Pak Ricardo. Halo, enggak Pak, saya belum nanya Pak. Tadi bukan yang nanya 2 bulan siapa ya tadi ya? Sorry, yang 2% pajak. Ini menjawab ya pertanyaan tadi Pak. Pak Ricardo DS tadi bertanya 2%. Ya. Jadi bunga yang diberlakukan itu dikenain 2% setiap bulan maksimal 24 bulan. Kita lanjut. Matriks penagihan untuk bea masuk. Ya. Pejabat bea dan cukai. Jadi pejabat bea dan cukai artinya adalah untuk pejabat yang mengeluarkan, ada pejabat, ada direktur jenderal bea dan cukai. Kalau direktur itu memang pribadi seorang kepala tertinggi, direktur, ya, direktur jenderal. Bukan sekadar pejabat, tetapi dia harus direktur jenderal yang tadi, yang dalam 2 tahun. Yang disebut dengan produknya SPK TNP. Pengajuannya banding, bukan keberatan. Ya. Kalau bukan direktur, maka ada pejabat bea dan cukai, biasanya PFPD, Pak, atau kepala kantor yang menerbitkan SPTNP, SPP, atau SPSA. Ya. Kalau yang untuk ini, sebentar saya coba skip. Sorry, saya skip dulu ya ke yang supaya kelihatan yang paling bawah. Sebentar. Sebentar. Ada tadi. Matriks penagihan ini. Aduh, ini sorry. Lagi ya. Sebentar ya. Oke nih. Lagi. Sebentar, Pak. Ya, pejabat bea dan cukai ini artinya adalah PFPD, kepala kantor.
bukan Direktur Jenderal. Kalau Direktur Jenderal dia punya kewenangan sendiri yang disebut dengan penetapan kembali yang tempo dalam 2 tahun. Ya. Pejabat Bea dan Cukai dalam hal ini SPTNP, surat penetapan tarif nilai pabean. Ya, di dalam pasal 16 ini oleh biasanya pejabat pabean ataupun PFPD menetapkan. Lalu ada juga penetapan selain tarif dan atau nilai pabean. Ya, dalam hal pencabutan fasilitas, penetapan karena penafsiran peraturan disebut dengan surat penetapan pabean. Lalu ada lagi penetapan sanksi administrasi berupa denda disebut dengan SPSA. Contoh permasalahan tidak memberitahukan barang dalam manifest, tidak melaporkan pembatalan ekspor. Ya. Lalu yang paling bawah, kok saya nggak bisa kelihatan paling bawah ya? Ini paling bawah adalah SPKTNP, kewenangan Dirjen, yang menetapkan tarif dan nilai pabean dalam tempo 2 tahun setelah importasi. Ya. Untuk ini, terhadap SPTNP, SPP, SPSA ini dapat dilakukan namanya perlawanan hukum, upaya hukum kepada Bea Cukai apabila Bapak Ibu sebagai pengguna jasa atau importir tidak puas dengan penetapan bea dan cukai yang disebut dengan keberatan. Nanti kita akan masuk ke masalah keberatan. Ya, keberatan tersebut diputus di tingkat kantor wilayah atau di tingkat KPU sendiri. Ya, kantor pelayanan utama. Nah, diputus kalau misalkan Bapak hasil putusan tersebut ternyata menolak keberatan Bapak atau menerima. Bapak kalau menerima, Bapak langsung bisa dikatakan menang, ya. Tapi kalau misalkan ditolak atau tidak diterima, Bapak tidak puas juga, Bapak melakukan upaya banding, namanya ya pengajuan banding ke pengadilan pajak. Itu hak daripada importir. Kalau yang Direktur Jenderal Bea dan Cukai tadi, yang ditetapkan 2 tahun, Bapak tidak puas, tidak menyetujuinya, maka Bapak langsung bisa banding, bukan keberatan namanya, tapi langsung banding ke pengadilan pajak. Ya, penetapan yang tadi SPP, SPSA, SPTNP, ya, yang namanya surat-surat dasar penetapan itu bersifat pertama dia adalah penetapan, declaration, ya. Dengan ini dinyatakan bersifat konkret, individual dan final di situ penetapan itu. Konkret artinya jelas atas hal apa, kekurangan pembayaran, ya. Individual ini dia nyebut nama perusahaan importir, ya. Lalu juga final, dia final langsung bisa diterapkan tanpa dia tanpa harus mendengar persetujuan Direktur Jenderal ataupun yang lainnya. Artinya kewenangan PFPD tersebut itu sudah final untuk dapat dilaksanakan. Ya, itu daripada sifat daripada dokumen, dan fungsinya adalah penetapan tersebut merupakan penetapan. Yang kedua, berfungsi sebagai penagihan, artinya penagihan yang administratif, artinya sudah dideklar supaya ditagih bisa. Lalu bersifat juga announce, pemberitahuan. HBP udah naik belum? Ya, jadi itu fungsi dokumen, pemberitahuan, penetapan, dan penagihan. Yang naikin siapa? Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Ini contoh surat penetapan. Contoh surat penetapan tarif SPTNP. Ya, tadi saya katakan SPTNP nomornya, identitas Bapak ada, dengan ini menyatakan, ya, ini format-format biasa nih. Ada jenis kesalahannya apa, jenis barang, jumlah barang, tarif atau nilai pabean yang dikoreksi, sehingga mengakibatkan kekurangan bayar. Ya, di sini ada ketentuannya, berarti apabila tagihan tidak dilunasi atau tidak diajukan keberatan, sampai tanggal jatuh tempo dikenakan bunga 2%. Jadi bunga 2% itu berlaku pada hari ke-61. Pada 60 hari Bapak tidak melunasi, dia ada hitung bunga Pak, 2%. Setiap bulannya maksimal 24 bulan.
Ini contoh penetapan pabean SPP, ya. Sama konsepnya juga tadi identitas, terus apa yang dipersalahkan, lalu tanggal jatuh tempo, kewajiban bayar, bunga, dan upaya hukum keberatan bisa dilakukan. Ini sanksi khusus untuk administratif, denda administratif, sama Pak formatnya, ya. Cuman dia nyebut berdasarkan ketentuan pasal berapa alasan terkena denda administrasi. Nanti kita akan bicara tentang denda administrasi. Ini surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean SPKTNP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Ini khusus ya, pejabat bea dan cukai dalam hal ini Direktur Jenderal, tidak sama dengan putusan penetapan pejabat bea dan cukai yang SPTNP, SPSA, dan SPP yang tadi. Ini dia kewenangannya diberikan oleh undang-undang selama 2 tahun. Jadi bisa jadi kita impor sekarang, barang udah terjual, ataupun kita pun kadang udah lupa barangnya mana. Ternyata 2 tahun kemudian ditetapkan oleh Dirjen, kamu harus bayar lagi kekurangannya sekian. Nah, itu yang mungkin memberatkan kita semua, Bapak Ibu. Ya, ini penetapan atas keberatan yang tadi saya katakan, terhadap penetapan bea dan cukai tadi, kecuali SPKTNP terbitkan oleh Dirjen, Bapak Ibu bisa melakukan upaya hukum, keberatan namanya, ya, keberatan dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan. Nanti diperiksanya oleh bea dan cukai di tingkat di atas kantor yang menerbitkan. Kalau kantor pelayanan, berapa atasnya itu kantor wilayah. Kalau kantor KPU karena dia pergabungan antara kantor wilayah dan pelayanan, maka di KPU diputus di KPU sendiri untuk keberatannya. Ya, ini penagihan bea keluar, BK, pasal 15. Kekurangan pembayaran bea keluar atau denda administrasi tentang wajib dibayar 60 hari. Utang atau tagihan kepada negara berdasarkan, ya, tapi untuk bea keluar ini tidak dilakukan oleh bea cukai, Bapak Ibu ya, karena dia dalam undang-undang pajak, dia tidak dilakukan penagihan sebagaimana dalam undang-undang 1997, 19-2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Bea keluar ini kita serah terimakan kepada DJKN melalui kantor KPKNL, mereka yang melakukan penagihan untuk bea keluar. Ya, ini tadi terkait fungsi dokumen sudah. Tata ini kita masuk dengan tata cara penagihan aktif. Tata cara penagihan aktif pabean dan cukai. Dasar hukum Undang-Undang 19 tahun 2000 sebagai merupakan perubahan Undang-Undang 19 tahun 97 tentang tata cara tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Di Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dasar hukumnya adalah PMK nomor 111 tahun 2013. Ini sudah diperbaharui dengan, sudah dilakukan perubahan dengan PMK nomor 169 tahun 2018. Ya, itu dasar hukumnya Bapak Ibu ya. Ya, ini berbicara kewenangan penagihan. Apabila tagihan administratif tidak dilunasi sampai dengan jatuh tempo, tanggal jatuh tempo, sampai dengan tanggal jatuh tempo yang tadi ya, penetapan pabean itu 60 hari, kalau untuk cukai 30 hari, maka diterbitkan surat perintah penagihan sekaligus, atau surat paksa, atau surat penyitaan, atau pencabutan sita, surat penetapan, dan seterusnya, lelang. Dari mana kewenangan yang hebat ini diterima oleh Bea dan Cukai? Itu adanya dari kewenangan yang diterima oleh Menteri Keuangan selaku negara, pengelola keuangan negara, ya berdasarkan undang-undang, lalu didelegasikan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk menerbitkan surat paksa dan menunjuk jurusita untuk melakukan penagihannya. Ini ya. Lalu melakukan penagihan tersebut adalah jurusita Bea dan Cukai. Bukan pejabat biasa-biasa, tetapi harus jurusita Bea dan Cukai yang diangkat berdasarkan undang-undang, punya kewenangan tersendiri, yang dilantik melalui upacara pelantikan oleh kepala kantor. Jadi tidak semua pegawai bea dan cukai yang bisa melakukan penagihan. Dalam hal ini harus jurusita.
kalau perusahaan Bapak Ibu nanti melakukan penagihan, Bapak Ibu berhak untuk mempertanyakan siapa yang melakukan penagihan, identitasnya mana, ya, dasar hukumnya apa, gitu. Kalau bukan jurusita, Bapak Ibu bisa menolak, jangan dilayani. Lalu ini penagihan aktif dan penagihan administratif. Tadi saya katakan di sini ada garis ya, pembedanya, pembatasannya ini 60 hari untuk administratif 60 hari, lalu ada waktu 7 hari baru ditegur. Penagihan aktif itu dimulai dari surat teguran Bapak Ibu. Ya. Lalu sini ada 21. Jadi sejak terbit surat tagihan, penetapan SPTNP, SPKTNP, SPSA, SPP, SPPBK dan ini semuanya itu 60 hari. Kalau sudah 60 hari tidak dilakukan pembayaran, tidak serta-merta kami tegur, tapi kami tunggu dulu 7 hari. Oleh Bea Cukai tunggu 7 hari, baru terbitkan surat teguran. Artinya hari ke-68, 67 terbit surat teguran. Supaya Bapak Ibu lakukan pembayaran. Ditunggu lagi Pak, setelah tadi surat teguran, kami tunggu lagi 21 hari untuk dilakukan pelunasan. Ternyata tidak dibayar juga, maka terbit namanya surat paksa yang terbitkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai berdasarkan delegasi kewenangan dari Menteri Keuangan. Surat paksa ini disampaikan apabila 2 hari belum dibayar juga, bukan 24 jam, maka terbit surat penyitaan oleh Bea dan Cukai, jurusita Bea dan Cukai. Disita, ya, disegel, lalu tahapannya setelah itu 14 hari paling cepat dilakukan proses pelelangan, pengumuman lelang dan lelang. Ini untuk barang-barang yang untuk dilelang. Pak, izin nanya Pak. Oke. Pak siapa, maaf? Saya Agil Pak. Pak, Siapa? ini Agil. Oh iya, pakai ID Andriko. Pak, ini saya Agil. Saya mau tanya Pak, itu surat teguran itu batasnya ada surat teguran pertama kah, kedua kah, ketiga kah, atau surat teguran itu hanya surat teguran pertama aja langsung gitu? Ya, surat tegurannya tidak ada 1, 2 Pak. Jadi surat teguran itu ya surat teguran pertamanya itu langsung berlaku 21 hari. Tidak ada surat teguran 2, 3, enggak, langsung surat paksa Pak. Oh gitu, karena kalau di pajak itu kan ada surat teguran pertama, kedua, ketiga. Kalau di Bea Cukai ini surat teguran hanya sekali ini aja Pak ya? Iya, mulai tadi pertama surat tagihan, nggak dibayar dalam 60 hari, kita tunggu 7 hari, nggak bayar juga, teguran. Ya, teguran kita kasih 21 hari, nggak dibayar juga, langsung surat paksa Pak. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Iya Pak. Pak, izin Pak. Pak, Pak, itu batas untuk pembayarannya di mana Pak? Sampai terbit mana? Di surat paksa, apa di surat penyitaan, apa di mana? tadi saya katakan surat tagihan kami pertama datang kan yang tadi Pak, penetapan yang pertama tadi Pak, SPP, SPSA, Ya. SPTNP, Ya, kan itu Pak ya. Iya itu. Itu kita kasih 60 hari Pak, Bapak waktunya. Oke ya. 60 hari, Bapak bayar dengan sukarela di 60 hari. Kan gitu. Iya kan belum bayar juga misalnya baru ya. Teguran ya. Ternyata Bapak nggak punya, artinya nggak bayar lah kan gitu. Lewat 60 hari, maka kami tunggu Pak 7 hari lagi. Nah, paling cepat sebenarnya secara umum harusnya hari yang ke-61 kami udah bisa surat teguran Pak. Tetapi kenapa kami tunggu 7 hari? Biasanya 60 hari Bapak wajib membayar itu sama Pak, inline dengan hak Bapak untuk mengajukan keberatan. Oke. 60 hari juga Pak. Kan itu kita tunggu Pak. Jadi proses 7 hari itu untuk konfirmasi sebenarnya. Gitu. Lalu terbit teguran. Setelah terbit teguran, berarti hari ke-67 Pak ya, hari ke-68 ya. Iya, 68. Nah, terbit teguran, kami tunggu lagi Pak, 21 hari Pak. Tetapi pada hari ke-61 itu bunga udah jalan Pak. Oh, bunga sudah jalan ya Pak ya. Iya, hari ke-61. Ya, mulai hari 61 tadi ya Pak? Ya. Iya, bunga sudah berjalan itu Pak. Karena kan sudah jatuh tempo Pak. Iya. Nah, resiko yang lainnya, ini kan dari sisi penagihannya Pak. Tetapi dari sistem aplikasi Pak Beanan,
hari ke-67 Bapak tidak bayar juga, maka di situ dapat dilakukan pemblokiran sistem, Pak. Jadi kalau Bapak nggak bayar juga diblokir ya, kasihan juga Pak ya. Iya betul. Nah, saya bukan artinya apa ya? Saya sebenarnya kurang setuju dengan konsep pemblokiran sistem ini di dalam hal penagihan. Karena apa? Karena dengan melakukan pemblokiran sama aja membunuh perusahaan. Iya Pak. Nah, Bapak Ibu, saya bukan menyarankan, tapi saya sampaikan itu hak Bapak. Saya juga lagi berjuang. Karena apa? Saya sebagai jurusita pun tidak boleh untuk menyita barang-barang, misalkan, kalau misalkan, ya saya contoh beginilah. Contoh misalkan ada ojek lah. Dia punya utang ke bank, kan gitu. Atau utang ke orang lain. Kalau motornya Bapak ambil, kan dia nggak bisa melunasi utangnya, Pak. Nggak bisa hidup dia. Betul Pak ya. Sama dengan membunuh, kan gitu. Nah, dalam hal penyitaan pun kami jurusita tidak boleh begitu. Tidak boleh menyita misalkan bahan pokok, pakaian, tempat tidur. Itu nggak boleh. Nah, tetapi kalau misalkan peraturan yang mengatakan hari ke-67 Bapak nggak bayar, Bapak diblokir sistemnya, kan Bapak nggak bisa usaha. Iya Pak, benar juga. Dan sama dengan membunuh begitu. Nah, dalam hal ini saya nggak setuju. Itu harusnya biarkan dia tetap berusaha. Nanti penagihan aktifnya yang harus extra effort untuk mencari aset-aset perusahaan yang lain yang bisa dilakukan penyitaan untuk dilakukan pelunasan. Sehingga dia tetap berusaha menurut saya. Ya kan sama aja, hari 67 diblokir, dia nggak bisa kerja, nggak bisa dokumen, nggak bisa ngapain. Kan membunuh di depan namanya gitu. Nah, itu boleh nanti kalau Bapak mau bikin tulisan, mau artinya berargumentasi dengan pejabat bea dan cukai, boleh. Itu dari sisi hak keadilan menurut saya, Pak. Gitu. Iya Pak. Itu Pak, cukup jelas Pak. Terus maaf Pak, sekali lagi. Itu setelah misalnya saya punya duitnya setelah 21 hari, itu kan udah keluar surat paksa ya Pak. Di situ saya baru punya duit, boleh itu ditebus? Itu bisa? Ya. Artinya berarti total-totalnya dari tagihan tadi itu 80 hari lah kan itu Pak ya? Iya betul. Atau setelah dilakukan penyampaian surat paksa gitu Pak ya? Iya. Baru Bapak punya uang kan gitu? Iya, iya. Artinya saya sudah melakukan penyitaan ya? Iya Pak. Betul Pak. Jadi konsep dasar penyitaan itu, artinya penyitaan adalah Pak menjamin Bapak membayar, itu aja. Nggak serta-merta harus lelang gitu loh. Jadi nanti ada pendekatan yang dilakukan oleh jurusita. Mungkin jurusita bisa melihat neraca Bapak, bisa lihat kondisi ini perusahaan baik, kalau ini nanti fleksibel di situ jurusita, nggak serta-merta juga dia, kan repot dia. Bapak bilang Pak nanti Pak setelah surat paksa saya bisa bayar seminggu Pak, kan gitu. Iya Pak. Karena dengan proses lelang pun akan repot. Bapak bisa Pak. Ketentuannya adalah 2 hari sebelum lelang dilakukan Bapak bisa bayar. Oh itu limitnya Pak ya? Ya. Di ketentuan lelang itu Pak, 2 hari sebelum dilakukan pelelangan, Bapak bisa menebus. Tuh. Oke, iya. Iya, sampai sebelum lelang ya Pak. Oke. Ya, tapi bunga berjalan Pak ya? Iya. Dari hari ke-61 udah mulai berjalan ya Pak? Iya Pak, bagian hari itu jam 1 Pak. Betul Pak ya. Oke Pak, makasih ya Pak. Iya Pak, sama-sama Pak Juni. Ada lagi yang lain? Ya Pak, tolong tanya Pak. Albert. Iya, tadi yang SPTNP. Ya Pak. Itu yang ditagih itu ya masuk aja atau sama PPN, PPH semuanya Pak itu Pak? Ya, bagus Pak pertanyaan Pak. Tapi nanti sebenarnya kita bahas itu Pak selanjutnya Pak. Tapi untuk sementara saya jawab begini Pak. Tadi di depan saya katakan, bea cukai itu sama pajak sebenarnya memungut saja, Pak. Gitu, Pak ya? Iya. Pak, kami hanya memungut saja, Pak. Nggak boleh nagih sebenarnya, kan gitu loh. Tetapi setelah waktu berjalan, mungkin negara melihat, ya ngapain lagi? Kita pakai sistem pengadilan harus kasihkan aja kewenangan bea cukai, pajak, untuk melakukan surat paksa, supaya cepat, kan gitu kan, Pak ya? Sehingga terbitlah surat paksa. Ada hal menagih, bea dan cukai hanya menagih biaya masuknya saja Pak. Nanti pada saat penagihan aktif,
pada saat surat paksa keluar, kami mengeluarkan namanya SP3DRI, Pak. Yang artinya untuk pajak-pajak PPN, PPh impornya itu dilakukan penagihan oleh pajak. Contoh misalkan Bapak waktu dokumen pertama SPTNP misalkan ada 1 juta. Untuk biaya masuk misalkan 600.000. Untuk pajak misalkan 400.000. Sampai dengan penagihan aktif jatuh tempo itu masih Bapak bayar sendiri kan? Tapi pada saat Bapak nggak bayar-bayar sehingga kami melakukan aktif pajak atau bea cukai hanya menagih bea masuknya saja, Pak. Bunga dan denda. Jadi hanya 600.000 yang ditagih oleh bea cukai. Yang 400.000 lagi kami serahkan ke pajak. Untuk pajak, jurusita pajak yang menagih. Berarti SPTNP-nya tetap ada bea masuk sama PPN. Setelah jatuh tempo 60 hari, orang bea cukai cuma mengut bea masuk aja, Pak ya? Betul, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya. Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, Pak. Ada lagi yang lain, Pak? Kalau enggak kita lanjut ya. Ini tadi surat teguran. Ya, Pak, ini format surat teguran, Pak. Suratnya nomornya ada, tanggalnya ada, identitas Bapak ada, menunjuk pada dokumen awal, ya, Bapak tidak melakukan pembayaran, ya. Di sini ditentukan jumlah-jumlah yang harus dibayar, lalu ada ketentuan perhatian, tagihan harus dilunasi dalam waktu paling lama 21 hari. Nah, ini surat teguran ini terbitnya adalah paling cepat 7 hari setelah jatuh tempo. Jadi nggak boleh terbit ke hari 62, 65, nggak boleh, Pak. Hari ke-67 paling cepat, Pak, setelah jatuh tempo. Surat teguran ini berlaku selama 21 hari, Pak, untuk Bapak melakukan pelunasan. Pak, tanya Pak. Ya. Menyangkut sama pertanyaan yang barusan, katanya tadi kan untuk bea cukai menagihkan hanya biaya masuk, denda sama bunga. Tapi barusan di surat tegurannya ada PPN, PPh gitu, gimana Pak? Ya, kalau kita tadi mundur ke belakang, Pak, kan ada tahapannya, Pak ya. Tadi surat teguran itu masih Pak, kita mundur ke belakang. Ya, tadi itu Pak, bea cukai menagih Pak itu dengan aktif itu di surat paksa, Pak. Oh. Kalau surat teguran itu sifatnya mengingatkan kembali, Pak. Oke, Pak. Ya. Jadi di surat paksa nanti kita split, Pak, kita pisahkan, Pak. Karena namanya surat paksa itu kan harus berdasarkan kewenangan, Pak ya. Jadi untuk pajak bukan bea cukai lagi, ya pajak sendiri. Siap. Gitu, Pak. Jadi surat teguran itu sifatnya mengingatkan daripada penetapan awal, Pak, gitu, Pak. Oke, jadi Pak, surat siap, teguran itu kita kirim melalui pos, bukan pejabat yang datang. Surat paksa baru pejabat yang datang, Pak. Secara manual. Datang, membacakan surat, bikin berita acara semua, Pak. Jelas, Pak ya? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke. Kembali ke format surat paksa nih, Pak. Nah, di surat paksa ini apabila setelah 21 hari dari surat teguran tersebut Bapak tidak melakukan pembayaran juga, terbit surat paksa, Pak. Diperhatikan paling atas, Pak, di surat paksa. Di bawah bacaan surat paksa itu ada nomor dan ada tulisan huruf besar semua, Pak. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah irah-irahnya yang bersifat, ini merupakan putusan hakim. Ini sama, Pak. Sehingga seorang kepala kantor bisa memutuskan sama dengan putusan hakim. Ini dianggap sudah bersifat eksekutorial, artinya dapat dilakukan eksekusi terhadap tagihan-tagihan ini. Ya, di situ ada di kolom bawah diingatkan 2 kali 24 jam, Pak. Kalau tidak dilakukan penyitaan, Pak. Dan siapakah pelaksana di lapangan? Namanya jurusita, Pak. Nanti ini akan dibacakan oleh jurusita, Pak. Sama seperti kalau kita menerima putusan di peradilan umum, Pak. Dibacakan oleh hakim, ini dibacakan oleh jurusita sebagai pejabat eksekutornya. Kita lanjut. Pak Jonathan mau tanya, maaf. Ya, Pak Ricardo ya. Silakan Pak Ricardo. Itu ada waktu 2 kali 24 jam, itu artinya hari kalender atau hari kerja, Pak?
Hari sama Pak konsepnya Pak. Awalnya adalah berdasarkan hari kerja. Kalaupun hari kalendernya tanggal merah ataupun ada libur, berlaku tadi Pak sifatnya Pak. Ditunda sampai dengan hari kerja. Oh, hitungannya hari kerja ya. Berarti yang Iya. yang tadi juga batas waktu 21 hari itu maksudnya hari kerja juga ya, Pak? Itu hari kalender Pak semua Pak. Cuma pemberlakuannya Pak, misalkan tanggal merah, kita lompati Pak. Oh, Kalau semuanya hari kalender Pak. oh, kalau Sabtu Minggu itu tetap dihitung ya? Misalkan jatuh iya Pak. Misalkan jatuh temponya jatuh hari Sabtu atau Minggu, maka kita tunggu hari Seninnya Pak. Oh, berarti tidak Itu termasuk hari kalender, Pak. Hari kalender, Pak. berarti tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu ya? Termasuk Pak. Tapi kalau jatuh temponya pada saat Sabtu atau Minggu, maka dihitungnya Senin pada hari ini Pak. Hari paling cepat Pak. Oh, gitu. Ya, baik-baik. Makasih, Pak. Ada lagi Pak? Atau Ibu yang bertanya, dan tadi Ibu belum ada bertanya ke Ibu. Kalau tidak ada kita lanjut, Bapak Ibu. Penerbitan surat pemberitahuan piutang pajak dalam rangka impor. Ini tadi Pak, yang bertanya tentang biaya masuk sama pajak, siapa lagi itu Pak ya? Pak Juni ya bertanya. Bukan Pak, tadi saya waktu. Apa Albert yang masalah tadi? Oh Pak Albert ya. Ini Pak, kita sebut dengan SP3DRI Pak. Jadi kalau misalnya, Ya Pak Albert. ya enggak, lanjut Pak, lanjut Pak. Oke. Jadi ini Pak namanya Pak, penerbitan surat pemberitahuan piutang pajak dalam rangka impor. Penerbitan SP3DRI. Ya. Ini diterbitkan pada saat persamaan diterbitkan surat paksa Pak. Jadi surat paksa itu untuk pelaksanaan penagihan oleh Juru Seta Bea dan Cukai. Surat pemberitahuan SP3DRI ini diserahkan ke Pak ya itu Pak. Ya, di sini penting Pak, beloknya Pak. Kalau misalkan surat paksa mencantumkan pajak salah gitu. Dia wajib menagih sendiri dalam bentuk SP3DRI-nya Pak. Halo. Ya, kita lanjut. Sebentar, saya cari lagi. Selalu balik ya. Sebentar, Bapak Ibu. Pengembalian. Ini, Pak. Next. Ini surat yang tadi kalau penagihan, bukan pemungutan lagi namanya Pak ya, kalau sudah surat ini, dia sebut dengan proses penagihan. Ini SP3DRI-nya, surat pemberitahuan piutang pajak dalam rangka impor yang kita terbitkan bersamaan dengan surat paksa dan dilakukan pengiriman kepada kantor pajak, Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan penagihan biaya masuk ataupun melakukan pajak dalam rangka impornya. Ini kita share ke kantor pajak. Lalu proses A. Konsekuensi kalau sudah dilakukan surat paksa, Pak. Dari 2 hari kita kasih waktu untuk dilakukan pelunasan atau pembayaran terhadap surat paksa tersebut. Kalau tidak dilakukan bagaimana, Pak? Nah, kita akan melakukan namanya upaya-upaya paksa. Yang jelas itu bersifat kuat dalam hukum karena kita sudah menerbitkan surat paksa yang sama dengan putusan hakim yang bersifat eksekutorial. Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Seta Bea dan Cukai dengan disaksikan oleh 2 orang dewasa, yaitu penduduk Indonesia. Dan dibuatkan berita acara penyitaan. Ya. Pengajuan keberatan dan banding tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan. Ini agak rancu, ya. Pengajuan keberatan banding tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan. Namun secara sistem itu ditangguhkan, Pak. Kalau Bapak mengajukan keberatan dan banding, penagihan aktifnya ditangguhkan karena untuk menunggu kepastian hukum terkait sama putusannya. Pencabutan sita dapat dilaksanakan apabila tertagih telah melunasi utangnya
atau berdasarkan putusan pengampunan pajak atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Jadi yang namanya menyita itu hanya menjamin sifatnya jaminan saja Pak untuk dilakukan pelunasan. Kalau kita sudah sita lalu dilakukan pembayaran, ya nggak apa-apa, kita cabut sitanya, kita lunasi utangnya. Tadi sampai proses lelang sekalipun, misalkan tahap sudah pengumuman, sudah open house, sudah penawaran, hari kedua lelang pelunasan itu masih bisa diterima. Itu, ya. Setelah jangka waktu 14 hari utang belum dilunasi setelah penyitaan, maka diumumkan lelang. Proses lelang berjalan. Setelah jangka waktu 14 hari, ya, ini proses lelang. Tapi ingat tadi hanya Bapak Ibu, 2 hari sebelum lelang dilakukan masih bisa untuk menebus. Ya. Ini materi pengembalian, tapi saya mau dulu penagihan tadi. Penyitaan hanya salah satu, Pak. Penyitaan terhadap aset perusahaan, ya. Apa-apa saja aset perusahaan tadi, ya, bisa barang bergerak, barang tidak bergerak. Tetapi sifatnya penyitaan kami cari yang harta yang paling gampang untuk dilakukan eksekusi. Perhiasan bisa, uang bisa, ya. Tetapi kami lakukan terhadap siapa? Maka kami lihat dulu badan usahanya ini. PT, CV, firma, koperasi, yayasan, atau apa yang lainnya, ya. Jadi nanti kepada siapakah Pak penyampaian surat paksa tersebut? Surat paksa tersebut diberikan kepada satu pastinya adalah alamat kantor, kepada siapa saja yang ada di kantor, karyawan ataupun wakil. Kalau ada pun direkturnya nggak masalah. Kalau misalkan perusahaannya udah bubar atau pindah atau hilang kemana-mana, maka kita cari siapa pengurusnya berdasarkan data perusahaan di Kumham. Ya. Kita cari Pak. Siapa yang bertanggung jawab? Ya pastinya kalau PT itu direktur, direksi. Kalaupun nggak dapat ataupun sudah meninggal, kita kejar ke pemegang saham sebesar saham yang dimasukkan dalam perusahaan tersebut, dia bertanggung jawab. Tadi pertanyaannya Pak, kalau misalkan 2 tahun, 3 tahun yang lalu perusahaan itu bubar, hilang kemana-mana, ya dengan upaya extra effort, Bea Cukai harus mencari dulu Pak. Kalaupun tidak ditemukan ataupun sudah meninggal dunia, maka diberikan berita acara untuk diajukan permohonan penghapusan piutang negara. Itu dimungkinkan Pak. Sampai di situ ada pertanyaan Bapak Ibu terkait penagihan. Halo? Izin Pak bertanya Pak Denny Pak. Ada dari pertanyaan? Pak Izin Denny, Pak. silakan Pak Denny. Baik Pak, misalkan terkait dengan penyitaan Pak, misalkan total tagihannya 100 juta. Kemudian karena tidak dibayarkan, tidak dilunasi, maka akan diumumkan lelang. Nah, lelang itu apakah nilainya harus sama dengan lebih dari 100 juta atau boleh lebih kecil Pak dari 100 juta? Mohon Ya Pak, yang pertama kalau utangnya Bapak 100 juta, ya Pak ya, artinya total semua Pak ya, ditambah denda, tambah bunga ya. Iya Pak, betul Pak. Katakanlah 100 juta, ya. Jadi sifatnya menyita itu Pak, manusiawi juga Pak. Kalau 100 juta ya disita nilai seharga 100 juta lah, jangan lebih atau kurang. Karena kalau lebih konsekuensinya kami harus membayar kembali kepada Bapak, kan gitu. Ataupun kurang, maka saya akan mencari aset yang lain untuk memenuhinya. Jadi menyita itu pertama harus sesuai dengan nilai Pak. Tuh. Kalaupun nanti sekiranya yang kami sita barang nilainya berharga besar, maka harus dikembalikan Pak selebihnya kepada Bapak. Setelah dikurangi biaya lelang, biaya perawatan barang, biaya penagihan, gitu Pak. Contoh aset yang kami sita bernilai 200 juta. Utang Bapak sebenarnya 100 juta. Tetapi ada biaya Pak, biaya lelang, biaya penagihan, biaya merawat barang, biaya memindahkan itu katakan 50 juta. Kan gitu Pak. Sehingga nilai barang tersebut, kalau misalnya kita kembalikan Pak 50 jutanya lagi buat Bapak. Dari harga hasil lelang 200 juta, ya, utang Bapak 100 juta, lalu biaya-biaya yang lain 50 juta, total 150 juta yang ditanggung oleh negara, 50 juta kembali buat Bapak.
Jadi Nggak kalau boleh pada jolim saat juga, Pak. jadi pada saat lelang itu bebas Pak. Lelang kan nanti di tender atau gimana Pak? Sistem lelangnya saya kurang Ya. paham Pak. Oke, proses pelelangan nanti Pak, kan jurusita harus menilai dulu Pak barang Pak. Oh, Sesuai dengan tagihan enggak? Karena jurusita dituntut untuk bisa menilai. Untuk mengajukan proses lelangnya nanti diajukan melalui kantor mana? KPKNL kah atau di DJKN, Direktur Jenderal? Karena ada batasan Pak. Sampai dengan 75 juta, sampai dengan 300, di atas 300 kemana gitu ada itu. Oke, lalu nanti hasil barang itu kalau memang untuk dilelang, itu ada appraisal Pak namanya Pak. oh appraisal ya Pak ya. Ada penilai publik untuk melakukan appraisal penilaian terhadap aset itu berapa sih harga pasar kan gitu Pak. Tuh. Jadi itu semua sah Pak. Lalu dari harga appraisal tersebut kita tentukanlah nilai limit. Artinya ya nggak terpakai harga pasar juga, harga nilai limit pasti turun kan gitu Pak ya. Nah, Ya Pak. itu ditentukan oleh kepala kantor. Ya, Proses lelangnya bagaimana? Nah, proses lelang kita saat ini sudah memakai dengan e-lelang Pak, e-auction namanya ya. Di iya auction ya. KPKN, KPKNL. Nah, lelangnya lelang terbuka. Jadi kita menawar melalui internet, melalui website. Nanti kan ada tahap-tahapannya Pak. Ada pengumuman lelang, lalu ada open house. Ya, di situ kita melihat, kita tahu lalu ditentukan harga limit sekian. Ya, tinggal Bapak menilai masuk akal nggak kalau segini saya kasih harga sekian. Lalu kita bersaing sama penawar-penawar yang lain. Tuh. Nanti melalui sistem pada hari yang ditentukan, setelah jatuh tempo, udah di kantor KPKNL nanti langsung klik, langsung keluar tuh Pak si pemenangnya. Jadi lelangnya tidak lelang seperti zaman dulu yang harus hadir di tempat gitu Pak. Baik Itu, Pak. Baik Pak. Nanti Izin, Pak. misalkan tidak ada yang ikut lelang Pak, saya sendiri misalkan, itu tidak apa-apa atau minimal Iya, harus ada yang ikut lelangnya misalkan nggak ada lagi Pak, cuma satu orang nih Pak. Itu gimana Pak? Otomatis menang atau gimana Pak? Jadi syarat subjektifnya, syarat objektifnya itu dalam peraturan Pak sebenarnya kalau untuk pelanggaran cukai si pemilik tidak boleh ikut lelang. Tapi dalam hal ini kalau misalkan dalam kaitannya sama penagihan piutang, kan tadi prinsipnya Pak ya, yang kita sita itu kan untuk menjamin Bapak, sehingga Bapak boleh aja ikut lelang sebenarnya. Tapi konsekuensinya maka harga yang Bapak tebus itu sudah lebih besar daripada utang Bapak sebenarnya. Boleh saja Pak. Ya kalau memang Bapak sendiri nawar ya Bapak yang menang lah gitu. Siap Pak, terima kasih Pak penjelasan Pak. Terima kasih. Baik, ada lagi yang lain Bapak? Ibu? Izin Pak Jonathan nanya. Pak Ricardo ya, silakan Pak. Pak Jonathan terkait ada yang kasus misalnya meninggal dunia, itu apakah hutang-hutangnya itu dihapuskan oleh negara atau dibuat keterangan bebas pajak gitu ya Pak ya? Seperti apa tuh Pak? Ya. Oke, yang meninggal itu katakanlah direktur Pak ya, karena dia harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perusahaan yang begitu Pak ya? Iya. Ya katakanlah, ataupun dari segi si pengurus, yaitu ada direktur, ada komisaris, ada pemegang saham, katakanlah salah satu kita anggaplah Pak gitu ya. Oke, secara umum Pak keperdataan, secara hukum keperdataan, hutang itu nggak bisa hapus gitu saja Pak tanpa pelunasan. Artinya kita wajib membayar, apalagi hutang terhadap negara Pak. Terhadap kondisional ataupun wajib bayarnya itu ada meninggal dunia, ya, itu bisa mewaris Pak, utang itu Pak. Sekarang saya tanya kalau Pak tadi Pak siapa? Pak Ricardo. Iya Pak. Pak Ricardo punya utang nggak ke bank pinjaman ataupun kartu kredit ya? Tidak Pak. Oh tidak. Tapi nanti cuma sekali-sekali Pak tanya ke kartu kredit. Kalau mohon maaf nih, sekiranya atau katakanlah pemegang kartu kredit meninggal dunia, lunas nggak utangnya Pak? Atau ada yang lain bisa membantu? Kalau ada asuransi itu ada pertanggungan jiwa itu dilunasi itu Pak, kalau nggak salah ya. Oleh asuransi. Iya. Kan gitu Pak ya.
Ya kalau tidak ada gimana Pak? Boleh yang lain membantu? Lunas Pak. Kali. Kalau utang piutang ke bank atau lunas nggak Pak? Nggak lunas, Pak. Nggak lunas Pak ya? Iya, betul. Karena kayak di masjid-masjid Ditagih aja tuh, Pak. Kan kalau di masjid kan kalau ada hubungan piutang, utang, Arab hubungi keluarganya, kayak gitu, Pak. Itu di masjid, Pak. Ya, Apalagi Pak. di sistem, Pak. Betul Pak. Jadi begitu juga Pak di negara Pak. Hukum perbisnisan kita, katakanlah tadi misalkan direkturnya meninggal dunia, maka kita cari harta pewarisnya Pak. Harta yang ditinggalkan dia. Sekarang pertanyaan saya lebih lanjut. Kalau anak kita yang merasa mewaris, apakah dia hanya berhak untuk mewarisi harta yang ada? Terhadap utang nggak mau dia terima. Bisa kayak begitu nggak Pak? Enggak, Pak. Itu biasanya diambil dari selisihnya, Pak. Dilunasin dulu utangnya, baru selisihnya, baru dibagi gitu, Pak. Artinya utang itu melekat sampai kepada harta mewaris kan Pak? Betul, Pak. Iya, sehingga kita kejar sampai kepada harta pewaris. Kalau belum dibagi kita ambil Pak, kalau sudah diambil kita tuntut kalau dibagi. Jadi sifatnya sampai ke mewaris Pak, sekalipun dia meninggal, kita cek Pak, sampai ada keterangan surat miskin Pak dari RT RW baru kita terima. Itu Pak kalau negara Pak. Kejam Pak ya. Adalah gitu Pak, Ricardo gimana Pak? Oh iya Pak, ya jelas. Itu sama. Jadi yang pertama, Nah, gimana Pak? Ulangi Pak, izin Pak. iya, itu berarti sama ya, aturan itu yang diterapkan oleh Bea Cukai dan kantor pajak sama seperti itu Pak ya? Ya sama Pak, karena prinsip itu sama-sama uang negara Pak. Hak negara Pak. Jadi tadi pajak dan bea cukai itu sebenarnya 11-12 Pak, kakak adik sebenarnya itu Pak. Karena undang-undang kita pakai pun undang-undang pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa. Gitu, Pak. Jadi memang itu sampai mewaris Pak, utangnya Pak. Dan kami pun pejabat-pejabat fiskus tadi tidak sembarangan Pak untuk menghapuskan utang negara. 1 rupiah pun harus bertanggungjawabkan sekali gitu Pak. Itu Pak Ricardo. Iya, siap. Makasih Pak penjelasannya Pak. Makasih Pak, sama-sama Pak. Ada yang lain Bapak tentang tadi jaminan, e-billing, penagihan? Ada lagi Bapak Ibu, kalau enggak kita lanjut sampai dengan jam 12 nanti. Masih ada 10 menit lagi. Gimana? Kita lanjut? Oke. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Iya. Kalau tidak dijawab berarti terima Pak. Lanjut Pak ya, kita ya. Ini mengenai pengembalian Pak. Ini hak Bapak Ibu juga. Oh ya, maaf Pak. Saya kembali ke yang penting sekali nih. Dalam hal penagihan Bapak Ibu tolong dicatat ya. Dalam hal penagihan itu perusahaan Bapak Ibu sebenarnya tidak serta-merta hanya sebagai objek penderita yang harus ditagih-tagih Pak, gitu loh Pak. Jadi dalam undang-undang pabeanan kita, kalau memang Bapak ditagih tidak bisa bayar ataupun setengah-setengah bisa bayar, bisa mengajukan Pak yang namanya pengurangan dan pengangsuran kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam hal Bapak kesulitan keuangan karena force majeure, karena bencana alam, banjir, gempa bumi, kebakaran, itu bisa Pak diajuin Pak ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Ya, misalkan Bapak mau mengurangi ataupun mengangsur selama 1 tahun, bisa Pak, gitu Pak. Yang penting kan Bapak tadi saya katakan di depan, aplikasinya sistemnya tidak diblokir. Tapi Bapak ingin membayar. Artinya dalam utang piutang, hukum keperdataan kita itu menganut yang namanya ajas niat baik. Itu ya. Goodwill-nya ada di situ, Pak. Gitu. Jadi diberi dalam undang-undang untuk dapat mengangsur, Pak, atau mengurangi, Pak. Dalam undang-undang kepabeanan.
Itu dari sisi hak Bapak ya yang diatur dalam undang-undang. Cukup jelas, Pak? Pak Jonathan, izin. Oke, Pak. Kalau kondisi-kondisi force major kayak gitu, itu bisa disamakan dengan kondisi saat ini yang pandemik itu, Pak, untuk keringanan atau pengangsuran hutang. Oke. Force major itu sebenarnya keadaan luar biasa, Pak ya. Sepanjang ya tadi pandemik saat ini itu kan dinyatakan namanya pandemik, Pak. Pandemik kan artinya menyeluruh masif seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Yang pasti dipastikan oleh negara itu merupakan suatu kejadian luar biasa. Bisa saja, Pak. Oh, bisa ya, Pak ya. Bisa, Pak. Betul. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Lanjutnya ada lagi, Pak. Pak Jo, izin bertanya Pak dari Fendi. Pak Effendi, silakan Pak Effendi. Pak, jika terjadi katakan sengketa Pak ya, tapi bukan antara bea cukai dengan pengusaha, namun antara pengusaha dengan pihak penjamin Pak. Pertanyaannya pertama, apakah pihak bea cukai akan turut membantu dalam proses, atau yang kedua diselesaikan sendiri oleh pihak yang bersengketa? Terus sekaligus Pak, sekalian biar ini, untuk menentukan penjamin yang apakah bea cukai memberikan semacam surat keputusan penunjukan untuk para penjamin Pak. Terima kasih. Ya, yang objektif ya Pak, dari dua pertanyaan Bapak tadi ada subjektif dan objektif menurut saya. Yang objektif tadi terkait perusahaan-perusahaan manakah yang direkomendasikan oleh bea cukai untuk dapat memberikan jaminan gitu Pak ya? Betul Pak. Yang pasti Pak, sepanjang memenuhi syarat-syarat kita rekomendasikan Pak. Tetapi tidak secara khusus harus ke bank ini, harus ke perusahaan ini, tidak. Karena itu nanti menjadi konflik of interest Pak. Ya, itu yang kedua Pak. Lalu yang pertama tadi terkait pertanggungjawaban misalkan antara si penjamin dengan yang terjamin dengan pihak bea dan cukai. Ya pasti permasalahan Bapak dengan perusahaan tersebut kepada penjamin kan B2B Pak ya. B2B artinya keperdataan Bapak silakan urus sendiri Pak sisi keperdataannya. Bea cukai hanya terkait sama tagihannya saja Pak, gitu Pak. Jadi kalau misalkan si penjamin tidak bisa menjamin, maka tagihan kami terbitkan kepada si yang terutang itu Pak, perusahaannya Pak. Siap. Artinya jika tidak bisa diselesaikan kewajiban oleh penjamin, tagihan akan jatuh kembali ke pihak ini ya Pak ya, pengusaha ya. Pengusaha Pak itu Pak. Siap. Bapak di mana nih Pak lokasi Pak? Sorry Pak, di Batam Pak. Oh di Batam. Masalahnya masalah begitu, ada juga yang lagi ditangani Pak begitu Pak. Oh, Antara perusahaan penjamin ya. betul Pak. Baru-baru ini juga salah Karena satu. memang. Ya. Silakan Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Iya, baru-baru ini saya sedang mengajukan pengeluaran sementara Pak kalau di Batam. Jadi memang salah satu perusahaan penjamin yang biasa saya pakai ternyata sedang diblokir Pak. Ya, berarti kan syarat-syarat penjaminnya nggak bisa Pak, gitu Pak. Siap. Sehingga Baik, ya Pak. kembali ke Bapak lagi, gitu Pak. Ya, baik Pak. Ya, Terima Pak. kasih Pak untuk informasinya. Ya, Pak Effendi Chandra. Silakan ada yang lain Pak.